Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Ada kabar tragis banget nih kali ini dan sangat-sangat viral banget sekarang. Selain viralnya kabar pemutihan pulang. Kalau pemutihan pulang sampai sekarang belum ada kelanjutannya ya. Nanti kalau sudah ada caranya untuk mengikuti rekalibrasi pulang itu segera akan saya informasikan. Tapi yang kali ini nggak kalah bombastis kabarnya dan nggak nyangka banget juga ada kejadian memprihatinkan begini di Malaysia. Jadi pada beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin tanggal 29 Januari 2024 jam setengah 7 pagi, warga yang berada di apartemen Desa Mentari, Petaling Jaya dihebohkan dengan penemuan jasad seorang wanita muda berusia sekitar 19 tahunan. Jasad tersebut diketemukan tergeletak di dekat tangga dan dengan kondisi yang berlumuran darah. Warga yang menemukan jasad tersebut adalah seorang laki-laki warga lokal. Dia terkejut melihat ada jasad tergeletak di situ dan serta-merta dia langsung menghubungi pihak kepolisian Petaling Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, mendapati laporan tersebut, polisi pun bergerak cepat untuk mendatangi tempat kejadian perkara. Begitu polisi sampai, jasad wanita tersebut langsung dibawa ke pusat perubatan University Malaya untuk dilakukan proses bedah siasat supaya diketahui apa penyebab dari kematian wanita tersebut. Tidak berapa lama, pihak kepolisian pun mengungkapkan bahwa dari pemeriksaan sementara diketemukan tanda-tanda bahwa wanita tersebut diduga telah menjadi korban penghilangan nyawa oleh seseorang. Karena diketemukan pada jasad korban banyak luka-luka di bagian leher, ada di bagian dada, dan di kedua belah tangannya. Dan menurut laporan dari utusan.com.my, ini saya baca ya, telah diketemukan 8 tikaman di tubuh korban. Ini benar-benar jahat banget kan, sampai 8 tikaman. Korban tersebut memang tinggal di apartemen itu. Dia menyewa sebuah unit bersama teman-temannya. Dan yang lebih menyedihkan lagi nih, setelah mendapati keterangan dari teman-teman yang tinggal serumah, diketahuilah bahwa wanita tersebut adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai cleaner asal Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Lalu pihak kepolisian Malaysia pun menghubungi pihak kedutaan untuk melaporkan peristiwa ini. Mendapati laporan tersebut, pihak kedutaan pun menghubungi keluarga korban untuk menyampaikan kabar duka ini bahwa keluarganya yang ada di Malaysia telah meninggal dunia. Dan saat ini kepolisian Malaysia sedang melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya guna keperluan penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, keluarganya diminta bersabar karena jenazah korban belum dapat dipulangkan ke Indonesia karena kematiannya kan ini tidak wajar. Lalu saya baca di harianmetro.com.my, saksi yang menemukan korban itu bercerita pada waktu kejadian saat itu dia berada di dalam rumah. Dan dari dalam rumah itu dia mendengar ada suara berisik dan suara bising di luar. Karena penasaran dengan bunyi bising itu, dia keluar rumah lah. Dan di situ dia melihat wanita terbaring di lantai di tepi tangga di dekat lift. Dan dia bercerita bahwa dia tuh nggak kenal dengan korban. Yang dia tahu, korban bersama teman-temannya itu baru saja pindah ke rumah sewa itu belum lama. Dan kebiasaan korban bersama teman-temannya akan pergi pagi dan pulang pada sore hari. Karena masih baru pindah, jadi saksi ini berkata belum sempat kenalan atau belum sempat bertegur sapa dengan korban. Berita ini sekarang banyak sekali beredar juga loh di Indonesia dan saya sempat cari-cari juga beritanya. Apalagi di TikTok, itu ternyata di TikTok viral banget. Dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, almarhumah ini bernama Indri Nur Alia. Sedih banget loh ini melihat foto-foto terakhir almarhumah itu ya, di-post sama teman-temannya. Ada juga kartu ucapan selamat jalan yang diposting oleh teman-temannya. Di Facebook juga ada postingannya. Dan dari foto-foto itu ya terlihat almarhumah itu punya wajah yang sangat cantik, senyumnya manis. Ada lagi satu foto yang saya temukan, dia itu seperti mengenakan baju berwarna hitam seperti seragam pencaksilat gitu. Dia pakai kerudung warna coklat dan tersenyum lebar di foto itu. Bahkan nih saya ketemu juga dengan akun TikToknya. Postingan terakhirnya itu adalah 6 hari yang lalu. Bayangkan 6 hari yang lalu itu dia masih hidup. Dia memposting video TikTok itu pakai baju warna pink. Itu 6 hari yang lalu. Dia pakai bando gitu. Terlihat sangat ceria. Dan ternyata dia tuh rutin juga loh memposting video-videonya di TikTok itu. Jadi benar-benar nggak nyangka ya, akhir hidupnya seperti ini di usia yang sangat muda. 19 tahun. Di saat harusnya jalan hidupnya tuh masih panjang. Masa depan masih terbentang luas. Tapi Allah berkehendak lain. Dan yang lebih sedihnya lagi nih, di video TikToknya itu, di salah satunya saya menemukan sebuah postingan. Di situ dia memposting foto anak perempuannya. Ya
Allah, itu anaknya cantik banget tau gak sih? Masih kecil banget. Kalau di foto itu mungkin umurnya sekitar 2 tahunan ya. Dan almarhumah itu menulis kata-kata untuk anaknya yang berbunyi, "Anakku mungkin kalah soal ayah, tapi akan kupastikan anakku dapat full support dan effort dari ibunya. Hingga suatu saat nanti anakku berkata, wanita hebat itu adalah ibuku yang sudah berjuang membesarkanku seorang diri." Ya Allah, ini sedih banget ya. Tapi kalau saya baca-baca komennya tuh agak simpang siur gitu. Ada yang bilang foto anak kecil itu anaknya, tapi ada juga seorang akun yang mengaku temennya bilang kalau anak itu adalah keponakannya yang sudah dianggap anak sama almarhumah. Karena begitu lulus sekolah, almarhumah ini langsung berangkat merantau untuk bekerja ke Malaysia. Tapi yang pasti anak kecil itu entah dia anaknya atau keponakannya telah kehilangan seorang yang luar biasa yang sangat sayang sama dia. Nah, yang menjadi heboh lagi nih, pelaku yang diduga adalah orang yang menghilangkan nyawa dari korban itu sudah didor sama polisi pada tanggal 2 Februari 2024. Jadi polisi pun mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan polisi mendapati bahwa yang dicurigai sebagai pelaku dari penghilangan nyawa ini adalah seorang pria berinisial W, berusia 21 tahun, asal Indonesia juga. Jadi korbannya ini orang Indonesia, pelakunya juga orang Indonesia. Dan dari keterangan tersebut, polisi pun bergerak cepat untuk mencari pelakunya. Dan tidak perlu waktu yang lama, polisi pun mengetahui lokasi di mana si pelaku ini berada. Dia ada di satu rumah flat 5 tingkat di kawasan Taman Bukit Subang, Shah Alam. Nah, awalnya polisi itu datang baik-baik ke rumah si pelaku. Polisi juga sempat mengetuk beberapa kali pintu rumahnya, tapi nggak dibukakan juga sama si pelakunya. Ya karena nggak dibuka, polisi pun mendobrak masuk. Begitu sudah ada di dalam rumah itu nih, polisi langsung diserang secara agresif sama seorang laki-laki warga negara Indonesia berusia sekitar 20-an tahun. Laki-laki itu tiba-tiba aja datang menyerang dengan menggunakan sebilah parang atau sebilah golok. Ya karena diserang pakai parang begitu, tentu saja polisi pun melakukan aksi mempertahankan diri dari tindakan ganas itu dengan melepaskan sebuah tembakan ke arah si pelaku. Dan seketika itulah si pelaku roboh dan nyawanya pun melayang. Duh, ini benar-benar tragis banget ya. Korbannya meninggal, pelakunya meninggal. Terus saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh, kecuali Al-Fatihah untuk almarhumah korban. Kita doakan semuanya ya, semoga korban mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.